Sebelumnya, di Danmachi, Bell dan kawan-kawan terlibat konflik dengan sesama petualang karena dia berusaha menyelamatkan para Xenos. Xenos sendiri adalah sebutan untuk para monster yang memiliki perasaan seperti manusia. Bell sempat dibenci oleh banyak petualang karena dinilai berpihak kepada monster. Lalu, berkat bantuan Dewa Freya dan beberapa anak buahnya, umat manusia akhirnya mengerti bahwa ada monster yang memiliki perasaan. Akhirnya reputasi Bell berhasil dipulihkan, dan para Xenos juga berhasil diselamatkan. Bell telah melewati banyak hal semenjak dia bergabung dengan Familia Hestia. Kini dia naik ke level 4 dan menjadi semakin kuat. Kemampuannya sudah diakui oleh pusat dan dia pun dipercaya untuk mengemban misi yang berat. Familia Hestia menerima surat tugas dari pusat untuk menjelajah dungeon lantai terbawah. Mereka pun dengan senang hati menerima misi tersebut. Namun sebelum berangkat, mereka harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Hestia meminta bantuan dari familia lain untuk menemani Bell dalam misi penjelajahan. Mereka yang diajak adalah Daphne, Cassandra, Oka, Chigusu, dan Aisha. Tentu menambah personil saja masih belum cukup. Masing-masing dari mereka harus meningkatkan kekuatan sebelum memasuki dungeon. Lily akan berlatih mengatur strategi bersama Daphne. Mikoto berlatih fisik dengan Dewa Takemikazuchi. Haruhime membaca grimoire baru bersama Aisha. Welf Krozo mempersiapkan peralatan baru untuk seluruh tim. Sedangkan Bell berusaha mengumpulkan informasi tentang para monster yang menghuni lantai bawah. Dia harus tahu tentang seberapa kuat monster yang akan mereka hadapi, elemen apa yang harus digunakan, dan juga bagaimana cara mengatasinya. Setelah beberapa hari melakukan persiapan, mereka pun berangkat memasuki dungeon. Dengan gagah berani, Bell dan kawan-kawan bertarung dengan monster yang menghadang. Ternyata Bell masih sama seperti yang dulu. Tidak ada keraguan sama sekali dalam bertarung melawan monster. Ini sudah menjawab kekhawatiran dari teman-teman yang lain. Mereka semua sempat khawatir jika Bell akan ragu-ragu bertarung semenjak insiden Xenos. Untungnya, Bell masih bisa membedakan antara monster berperasaan dan monster biasa. Penjelajahan mereka pun berjalan lancar berkat Bell yang bertarung di lini terdepan. Bell dan kawan-kawan berjalan setapak demi setapak hingga akhirnya tiba di daerah air yang berada di lantai 25. Sesuai julukannya, tempat ini dipenuhi air terjun dan juga sungai yang mengalir deras. Monster yang menghuni tempat ini juga berelemen air. Untuk itulah, Bell dan kawan-kawan memakai armor elemen air supaya bisa bertahan dari serangan musuh. Beberapa jenis monster air muncul menghadang mereka, dari mulai monster kepiting hingga monster ikan. Namun halangan ini bukanlah masalah bagi mereka. Bell, Mikoto, dan Aisha mampu mengalahkan monster-monster tersebut dengan hanya sekali serang. Sejauh ini perjalanan mereka cukup lancar. Sampai pada akhirnya muncullah monster spesies unggul yang menghambat perjalanan. Monster itu mampu memperkuat diri dengan cara memangsa monster lain. Di samping itu dia juga memiliki kekuatan yang unik. Dia bisa menembakkan benih tanaman yang akan tumbuh di tubuh manusia. Chigusa sempat lengah dan akhirnya terkena serangan tersebut. Kini tubuhnya ditumbuhi tanaman hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Setelah serangannya mengenai Chigusa, monster itu pun melarikan diri untuk sementara. Selain Chigusa, monster itu juga sudah menghajar petualang dari tim lain. Kini, kelompok Bell terpaksa harus menyelamatkan petualang lain sembari berusaha mengalahkan monster tersebut. Karena jika tidak dikalahkan, tanaman yang tumbuh pada tubuh Chigusa tidak akan hilang. Pertarungan pun dimulai. Bell menggunakan sihir Firebolt dan berhasil membakar monster itu. Karena dia berbasis tanaman, maka elemen api sangat efektif terhadapnya. Namun, monster itu cukup cerdas. Begitu tubuhnya terbakar, dia segera melompat ke sungai. Dia juga menarik Bell ke dalam, lalu membiarkannya terseret arus. Dengan begini, Bell akhirnya terpisah dari kawanan karena terseret arus yang deras. Sementara si monster memutuskan untuk mundur sementara untuk melakukan pemulihan. Sebagai ahli strategi, Lily memprioritaskan keselamatan anggota tim. Mereka mundur dan berkemah di area tebing di dekat pintu masuk pertama. Dia juga menyusun strategi pertahanan untuk jaga-jaga jika monster tanaman kembali menyerang. Mereka semua akan tetap bertarung meskipun tanpa bantuan Bell.
Sementara itu, Bell yang terpisah dari kawanan tiba-tiba bertemu dengan monster duyung yang memiliki perasaan. Dia bernama Mari dan dia termasuk dalam kategori Xenos. Mari juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia mampu menyembuhkan tubuh Bell dengan menggunakan darahnya. Setelah itu Bell meminta bantuan Mari untuk mengalahkan si monster tanaman. Mari pun setuju, lalu mereka berdua segera kembali ke tempat Lily dan kawan-kawan. Sementara itu Lily sedang menghadapi masalah. Tiba-tiba ratusan monster muncul dan menyergap mereka semua. Lalu untuk mengatasi monster sebanyak itu, Aisyah meminta Haruhime untuk menggunakan sihir barunya. Haruhime memiliki sihir peningkat level yang bernama level boost. Kekuatan tersebut memiliki batasan, yaitu hanya bisa digunakan untuk satu orang saja. Namun setelah dia membaca grimoire, kini level boostnya bisa digunakan untuk 5 orang sekaligus. Berkat kekuatan Haruhime, mereka mampu menghabisi ratusan monster yang menghadang. Namun tak lama setelah itu, monster tanaman mulai beraksi. Tidak hanya bertambah kuat, monster itu juga bertambah pintar. Dia memakai armor elemen air yang dicurinya dari petualang lain. Berkat armor itu, serangan api menjadi tidak berpengaruh terhadapnya. Kemudian monster itu menyerang secara bertubi-tubi. Aisyah terkena tembakan benih dan tubuhnya pun dipenuhi tanaman. Mereka semua terkepung dan tidak mampu melawan. Lalu, di saat-saat terakhir, Bell akhirnya tiba di lokasi. Dia menggunakan Firebolt ditambah dengan skill Argonaut. Berkat itu, monster-monster kecil berhasil dibasmi. Kini hanya tinggal tersisa monster tanaman saja. Untuk mengatasinya, Bell menggunakan Firebolt lalu ditanamkan di pisaunya. Seketika senjata miliknya berubah menjadi pisau api. Lalu hanya dengan sekali serang, Bell akhirnya berhasil mengalahkan si monster tanaman. Setelah melalui pertempuran yang panjang, kelompok Bell memutuskan untuk beristirahat di zona aman. Mereka benar-benar memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri dan juga refreshing. Lalu ketika malam tiba, terjadi pembunuhan di dalam zona aman. Serangan di zona aman seperti ini hanya bisa dilakukan oleh petualang. Dan secara mengejutkan, pelaku dari pembunuhan tersebut adalah salah satu teman Bell, yaitu Ryu. Kejadian ini pun membuat puluhan petualang menjadi murka. Mereka pun bersatu untuk mencari dan menghabisi Ryu. Bell dan kawan-kawan merasa ada yang aneh dengan kejadian ini. Ryu yang mereka kenal adalah orang baik. Dia tidak akan berbuat seperti ini tanpa alasan yang jelas. Akhirnya kelompok Bell memutuskan untuk bergabung dengan petualang lainnya. Namun tujuan mereka bukanlah menghabisi Ryu. Mereka hanya berpura-pura membaur supaya tidak dicurigai macam-macam. Sesampainya di lantai 25, Bell memilih untuk berpencar dengan timnya. Dia akan ikut tim kedua menuju ke lantai 27. Sementara Lily dan kawan-kawan diminta menetap di lantai 25 untuk mengamati orang-orang yang mencurigakan. Di tengah-tengah perjalanan, Bell bertemu dengan salah satu korban Ryu yang bernama Jura. Dia adalah anggota Familia Rudra yang sudah membantai Familia Ryu yang dulu. Jadi, motif Ryu memburunya adalah balas dendam. Jura akhirnya mengakui semua dosa-dosanya di hadapan kelompok Bell. Lalu dia mengatakan bahwa dia sudah bertobat. Dia mengaku bahwa dia sudah tidak berbuat jahat lagi, namun Ryu tetap memburunya. Kemudian dia pun mencoba meminta perlindungan kepada kelompok Bell. Selang waktu beberapa menit, Ryu akhirnya datang untuk menghabisi Jura. Ryu sendiri adalah petualang level 4. Jadi, dia bisa dengan mudah mengalahkan orang-orang dengan level di bawahnya. Beberapa orang berhasil dikalahkan. Kini yang tersisa tinggallah Bell dan Jura saja. Lalu pada momen inilah kebenaran akhirnya terungkap. Ternyata Jura masih brengsek seperti dulu. Dia berpura-pura sebagai korban dan membuat seolah-olah Ryu lah penjahatnya. Kemudian Jura memanggil monster yang sudah dijinakannya. Dia adalah seorang beast-tamer. Dia memiliki spesialisasi untuk menjinakkan monster lalu menggunakannya di dalam pertarungan. Bell dan Ryu akhirnya bekerja sama untuk melawan monster ular yang dikendalikan oleh Jura. Sementara teman-teman Jura yang sama-sama brengseknya sedang memasang bom untuk menghancurkan dungeon. Tujuan mereka adalah membangkitkan monster spesial yang dimiliki dungeon.
Jadi, dungeon memiliki sistem pertahanan otomatis. Jika terjadi kerusakan parah di berbagai titik, maka dungeon akan mengeluarkan monster spesial untuk melenyapkan penyebabnya. Monster spesial tersebut bernama Juggernaut, makhluk mengerikan yang akan membantai semua orang yang ditemuinya. Bell sempat mencoba bertarung melawannya, namun Juggernaut mampu mengalahkan Bell dengan mudahnya. Dia langsung tidak sadarkan diri setelah menerima satu serangan Juggernaut. Hampir semua orang berhasil dibasmi. Beberapa ada yang tewas dan sebagian diantaranya lagi masih bertahan hidup. Sementara Mari juga sedang berada di lokasi dan berusaha membantu. Kebetulan dia menemukan Bell yang sedang tenggelam. Dia pun segera menggunakan sihirnya untuk memulihkan Bell kembali. Berkat bantuan Mari, kini Bell kembali ke medan pertempuran. Bell kemudian menggunakan kemampuan terbaiknya, yaitu skill Argonaut yang dikombinasikan dengan Firebolt. Namun sayangnya, semua itu masih belum cukup untuk mengalahkan Juggernaut. Lalu di sela-sela pertarungan ini, Jura mencoba memanfaatkan momen. Memang inilah tujuannya sejak awal. Sebagai Beast-Tamer, dia berambisi untuk menjinakkan monster terkuat yang ada di dungeon. Namun dia sudah salah memperkirakan. Juggernaut adalah monster spesial yang tidak bisa dijinakkan. Jura pun akhirnya tewas terkena serangan Juggernaut. Tak lama kemudian, monster ular milik Jura kembali bangkit, lalu dia segera menyerang Ryu. Melihat hal ini, Bell berlari sekencang mungkin untuk menyelamatkan Ryu. Akibatnya, mereka berdua tertelan oleh monster tersebut. Si monster ular memang memiliki kemampuan menembus dinding ataupun tanah yang ada di dalam dungeon. Monster itu menuju ke bawah dan tanpa sengaja membawa Bell dan Ryu ke lantai 37. Tanah ataupun dinding di tempat ini semuanya berwarna putih. Oleh sebab itulah tempat ini disebut dengan White Palace. Dan Maci Season 4 11 episode selesai sampai di sini. Cerita masih bersambung di Season 4 Part 2.